jangan dikira nikmat itu bukan ujian, bukan hanya berupa susah saja ujian. Kalau kita kan enggak, karena perspektif kita ini perspektif zahir, cara pandang kita ini kan cara pandang yang bersifat zahir dan bersifat materialis. Karena bersifat zahir dan materialis, maka yang disebut karunia adalah yang wujudnya nyaman sama badan dan fisik dan nafsu kita, sedangkan yang wujudnya tidak nyaman itu kita sebut sebagai ujian. Padahal semuanya ujian, gak ada yang tidak ujian. Kalau pengen lulus, ya harus belajar gimana caranya lulus ujian. Kok ada orang mau lulus ujian skripsi terus skripsinya gak dibaca sama sekali? Ya gak bisa. Jadi belajar ilmu tauhid itu tujuannya biar bisa mengamalkan. Setelah mengamalkan baru nantinya akan lulus. Kemudian yang kedua, asani wujudul iqbal alaihi bisuratimma. Jadi selalu nerima terhadap Allah Ta'ala. Dibuat senang, iya. Dibuat susah juga iya. Dikasih uang banyak, iya. Uangnya diambil secara paksa juga iya. Gimana Allah ngambil uang kita secara paksa? Dimasukkan rumah sakit oleh Allah Ta'ala, itu uangnya diambil lagi sebenarnya. Makanya lebih baik tidak perlu banyak uang tapi selalu sehat daripada banyak uang tiap bulan check up, tiap bulan kontrol. Jadi itu sebenarnya kalau saya munajatnya langsung gini, ya Allah, engkau ini yang ngasih beneran apa bohongan? Engkau ngasih uang tapi saya harus bolak-balik rumah sakit, kan sama aja ini bohong. Jadi saya hanya tahu jumlah nominal uangnya, ternyata bukan untuk saya. Misalkan, kenapa? Karena kita ini perlu punya kesadaran betul dalam menjalani kehidupan bahwa al-iqbal, jadi nerima, harus nerima. Kalau kita sudah nerima, baru kita akan tawakal, baru kita akan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mimpi bisa berserah diri, bisa berpasrah diri pada Allah kalau kita belum nerima kepada ketentuan Allah Ta'ala. Dan ingat, kita semua harus ingat bahwa yang datang sama kita, ketidaknyamanan itu juga karena perbuatan kita. Allah itu hanya yang memuluskan saja. Contohnya ada orang berbuat salah, melanggar hukum. Dengan melanggar hukum berarti dia minta dipenjara. Enggak, saya tidak minta dipenjara, tapi saya nyuri. Itu dengan melakukan perbuatan mencuri berarti dia minta untuk dipenjara. Dengan melakukan perbuatan salah itu berarti dia menginginkan dirinya untuk disanksi. Allah juga begitu. Jadi semuanya Allah Ta'ala pun juga demikian. Jadi seluruh perbuatan kita itu akan kembali kepada kita. Jadi akan kembali kepada kita bersama. Jadi yang nomor 2 katanya beliau apa? Bahwa ketika seseorang itu menerima yang namanya taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Ta'ala, maka dia akan menghubungkan seluruh apa yang dialami dalam hidupnya dengan benar dan baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia akan menerima semua ketentuan Allah Ta'ala. Contoh, kalian ini kan santri. Yang nyuruh kalian mondok siapa? Orang tua, Ustadz. Orang tuamu itu bisa punya kehendak, siapa yang ngasih? Allah. Berarti yang menghendaki kamu mondok siapa? Allah sebenarnya. Terus kalau kamu tidak kerasan, berarti kamu tidak nerima. Berarti kamu tidak nerima kepada ketentuan Allah Ta'ala. Jadi kalau mau nerima pada ketentuan Allah, pahami bahwa seluruh kehendak baik dari siapapun itu adalah kehendaknya. Hanya melalui si A, hanya melalui si B, hanya melalui si C. Contoh misalkan kamu diingatkan oleh temannya, itu pakaiannya jangan taruh di situ. Terus kamu mau protes, ya biar wong pakaianku aja, ngapain kamu ikut-ikut? Orang yang dibuat mengingatkan selama itu baik, itu adalah kehendaknya.
Karena Allah Ta'ala yang maha menghendaki semua peristiwa yang ada di alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, ketika seseorang telah memperoleh yang namanya tauhid, taufik dari Allah Ta'ala dan mengamalkan tauhid, maka yang ketiga adalah iqamah rasmil ibudiyah fil jumlah. Maka dia akan tegak dengan ibadah-ibadah yang secara fisik dalam jumlah yang banyak. Jadi dia akan menegakkan dirinya untuk sholat, dia akan menegakkan punggungnya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mampu melaksanakan alif, ha, mim, dal dalam kehidupannya. Betul, di dalam beberapa kitab tasawuf itu dijelaskan bahwa alif, ha, mim, dal itu adalah gerakan kita dalam sholat. Alif itu berdiri, ha itu ruku, mim itu sujud, dal itu adalah duduknya. Lah sekarang itu dalam sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Di luar sholat seluruh aktivitas kita tidak akan pernah berubah dari alif, ha, mim, dal. Oh, menghormati orang lain. Kita lihat orang Jepang, kalau ketemu dengan sesamanya maka dia akan membungkuk. Nah, itu mirip dengan huruf ha. Artinya apa? Penghormatan kita kepada sesama manusia itu berarti melaksanakan huruf ha. Pada saat kita tidak menghormati orang lain karena dia lebih rendah dari kita, karena dia lebih muda dari kita, maka itu artinya huruf ha-nya kita masih rusak. Orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dirinya lebih tinggi dari orang lain jabatan dan statusnya, itu namanya manusia status. Jadi sekarang ini kan lagi rame-ramenya orang berstatus. Kenapa? Karena pengen statusnya diketahui oleh orang lain. Padahal mau bagaimanapun kita, semuanya tetap akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi orang kalau yang sudah mendapatkan taufik dari Allah, maka dia akan menghubungkan segalanya kepada Allah. Dia akan menerima seluruh perbuatan Allah Ta'ala kepada dirinya. Baik dia mau dibuat sakiyun au sa'idun, maka itu tidak menjadi beban pada dirinya. Tapi ini mudah diucapin, susah dijalankan. Kadang kita enggak merasa kalau salah. Ketika salah kita tidak merasa dan tidak ngaku. Nah, yang ketiga, baru kemudian ibadahnya secara zahir akan menjadi tampak, dalam jumlahnya akan bertambah. Kalau sholat sunnahnya biasanya dikerjakan hanya qobliyah ba'diyah, kemudian akan naik dan seterusnya akan meningkat. Nah, kalau perbuatan baik kita sudah meningkat menurut Allah Subhanahu wa taala, maka terus dia akan kasih kita karunia. Maka karunia itu berupa apa? Ketenangan batin, kedamaian batin, itu bentuk karunia yang nyata yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita bersama. Jadi itu pentingnya kita menambah wawasan dan pengetahuan. Tapi setelah ini gimana kemudian menghubungkan semuanya dengan Allah? Naik sepeda motor yang kita naikin ini milikmu ya Allah, jangan bilang milikku. Kalau lama-lama dan sering-sering kita mengikat diri dengan ini milikku bukan milik Allah, maka kita akan terikat dengan barang yang kita miliki dan kita akan diperbudak tanpa sadar. Makanya kalau katanya Sayyidina Ali, kalau ilmu yang akan menjagamu, tapi kalau harta kamu yang menjaganya. Makanya kalau kita banyak ilmu, maka ilmu yang akan jaga kita. Contoh, ada perbuatan dosa, ilmu mengingatkan, nah ini enggak boleh secara fikih, ini haram. Oh ini dosa. Secara tauhid ini syirik, itu ilmu yang mengingatkan. Tapi kalau kita punya harta, wal mal antatah rusuha. Tapi kalau harta, kamu yang akan menjaganya. Makanya lebih baik bagaimana kita hidup menjadi manusia yang senantiasa punya semangat sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi
zidni ilma warzuqni fahma. Jadi itu doanya Nabi Musa alaihissalam yang senantiasa minta ilmu dan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun kita capek ngaji pada malam hari ini, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dan bersyukur kalau kita kemudian oleh Allah dipertemukan dengan seorang guru yang bisa mengantarkan kita kepada Allah wa Rasuluh. Al-Fatihah.